Cuman sosoknya itu Maksudnya kerja di situ nggak, bukan? saya juga kurang tahu. Nah, Nggak kenal. ya, Heeh. nah saya mau samperin, tapi dia ada samping, mukanya udah ya hitam gitu doang. Nah saya mau nyamperin sekali matiin mesin, pas saya samperin tuh tiba-tiba sosoknya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama gua Dayul. Gua ucapin banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman yang udah setia mantengin channel Mbak Yang Sunyi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang baru menonton dan belum subscribe, silakan di-subscribe agar kami lebih bersemangat dan channel kami terus berkembang. Satu lagi nih, buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan, silakan kalian boleh DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu nih narasumber kita. Assalamualaikum Bang Rey. Waalaikumsalam bang. Aduh, alhamdulillah nih udah nyampe kemari. Iya bang. Gimana perjalanan dari Bekasi kemarin? Lumayan bang, lumayan macet. Macet ya? Apalagi dari daerah Cikarang sana. Lewat Jakarta Selatan ya kan? Kemari pasti macet ya? Iya, Jakarta Selatan, Timur. Apalagi kita timur dulu baru selatan nih, baru nyampe Tangerang. Apalagi long weekend. Iya. Ini kan bertepatan sama apa namanya? Isra Mi'raj ya? Terus sama apa? Imlek ya? Imlek. Itu. Ini apa namanya? Bang Rey kan sempet nih, ya kan? Berapa hari yang lalu nih chat via WhatsApp ya, gitu kan? Iya bang. Ingin menceritakan pengalamannya Bang Rey dulu ya Bang Rey? Dulu waktu di zaman sekolah. Zaman sekolah? Ya. Tahun apa Bang Rey? Itu tahun sekitar 2012. 2012 barengan sama film inian, film 2012 Kiamat itu. Gitu ya? Ya. Itu emang horor apa gimana tuh? Ya horor bang, soalnya saya juga ya horornya pas saya kerja di sekolah, tinggal di sekolah. Oh jadi ini Bang Rey ini ke SMA nih Bang? SMK. SMK? Ya. Sekolah Menengah Kejuruan. Ya. Negeri ya? Negeri. Jadi ini Bang Rey sekolah di sekolah kejuruan ini ngambil jurusan apa Bang waktu itu? Saya ngambil jurusan teknik sipil batu beton. Teknik sipil batu beton. Ya. Dan kebetulan memang di samping sekolahnya gitu ya? Kebetulan itu gudangnya di belakang sekolah. Oh di belakang sekolah? Di dalam sekolah itu sendiri. Di area sekolahan. Ya. Jadi ini Bang Rey ini magang apa? Itu kita nggak magang. Jadi saya inisiatif karena saya udah naik kelas 2. Karena biaya kurang juga dari orang tua. Apalagi orang tua saya kan karena tinggal di kampung petani, jadi kurang biaya lah buat sekolah. Oh jadi saya inisiatif karena di gudang sekolah saya nih ada gudang kayu. Jadi ada produksi kursi, meja. Jadi saya inisiatif minta kerja sama guru yang berhubungan sama kayu. Ya, gitu. Emang ada uangnya apa gimana? Jadi buat bantu biaya sekolah lah. Betul. Nah ini di tempat Bang Rey, maksudnya setelah apa pelajaran sekolah selesai ya baru kerja ya? Pelajaran sehabis pulang sekolah sekitar jam 3-an baru saya langsung kerja. Jadi di tempat ini nih Bang Rey punya pengalaman yang apa? Yang horor itu katanya. Ini tapi ini banyak nih dijumpai nih. Ya lumayan banyak ya. Oh nanti aja Bang ditahan Bang. Biar ini sutradara juga penasaran juga nih. Ya kan? Saya juga penasaran, di tim juga penasaran, penonton juga penasaran ya kan? Seperti biasa, sebelum Bang Rey memulai kisah horornya, siapkan kopi panasnya, cari tempat duduk terbaik, langsung aja nih. Digas. Jadi saya dulu tuh SMP di Jakarta. Oh SMP Jakarta, maksudnya di
Bekasi apa di Jakarta? Di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Nah, pengalaman horor saya di Sumatera Barat, di kampung halaman. Oh. Gitu, saya orang Padang asli. Oh, Padang. Pariaman. Pariaman. Ya. Iya. Nah, cerita horor saya mulai dari saya waktu tamat SMP langsung ke Sumatera Barat. Jadi mutusin nurusin di kampung. SMK di kampung gitu. Gitu. Kenapa nggak di Jakarta? Karena di Jakarta saya kan tinggal sama tante nih. Jadi tante saya nggak mau lanjutin untuk sekolah SMK. Jadi saya putuskan, yaudah saya pulang kampung, sekolah di kampung, minta sama bokap karena bapak saya masih ada. Oh gitu. Jadi mutusin, mungkin ya nggak tahu ya masalahnya apa, pokoknya intinya mutusin sekolah di kampung, SMK. Emang dekat masih ada orang tua ya, jadi lebih enak ya maksudnya ya gitu. Ada bapak lah. Masih ada bapak ya gitu ya. Nah itu saya sekolah di salah satu SMK negeri di daerah Sumatera Barat. Nah saya mulai sekolah tuh ya dari kelas 1 ya alhamdulillah aman-aman aja. Normal lah ya. Normal lah. Biasalah kayak pelajar yang lain lah. Pelajaran yang lain ya. Ya awal-awal memang alhamdulillah normal. Jalan biaya juga alhamdulillah normal. Ya. Nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah. Nah kalau misalnya mulai kayak cerita horor itu semenjak saya mau masuk kelas 2. Naik kelas 2. Ya, naik kelas 2 tuh. Naik kelas 2 karena kan kita kalau udah naik kelas 2 tuh biaya makin nambah nih. Yang kita pikirin biaya buat PKL nanti gimana gitu. Karena saya orang tua bapak sendiri usahanya cuma petani, ya kan. Saya inisiatif nih bantu orang tua. Iya, bantu orang tua. Kan saya kan sekolah di situ ngambil teknik sipil, batu beton. Batu beton ya? Iya, batu beton. Nah, kelas 2 ini kan biaya makin nambah. Jadi saya inisiatif ada gudang kayu nih. Maksudnya di gudang kayu di mana, Bang? Di gudang kayu di sekolahan. Oh, di masih area sekolah? Masih area sekolah nih, di belakang. Maksudnya tempat praktek juga gitu maksudnya? Iya, tempat praktek bagian yang jurusan kayu. Oh, jurusan kayu. Iya. Nah, paling belakang tuh, paling pojok tempatnya. Itu gudangnya lumayan gede, Bang. Lumayan luas sih maksudnya? Lumayan luas lah. Jadi di dalam gudang itu mesin gede-gede semua, yang kabelnya ditanam di tanah tuh. Oh, jadi jadinya aliran listriknya ini dipendam di bawah. Ya, dipendam di bawah. Karena mesinnya mesinnya gede-gede. Mesin kayu maksudnya? Mesin kayu ya, mesin katam, mesin buat bikin pen kursi. Maksud ada mesin bubut maksudnya? Iya, mesin bubut gitu. Nah, saya putusin karena guru saya jurusan itu juga, kayu juga. Mengajar di situ? Iya, mengajar di situ juga. Memang guru kejuruan saya juga nih. Karena kan dia juga yang bawa, maksudnya nyalurin kayu buat keperluan sekolah sama produksi. Guru kejuruan saya nih. Yang ngurusin urusan teknik apa tadi? Kayak teknik kayu. Ya. Karena kan biaya, ya udah saya minta tolong sama Pak Guru nih. Oh, sama beliau nih. Ya. Pak, gini. Kan saya ini kurang biaya, apalagi butuh biaya buat nambah biaya sekolah nih. Sekiranya saya pulang sekolah bisa kali buat nambah kayak kerja lah, buat nambah biaya gitu. Ya udah langsung diterima, besoknya langsung. Awalnya sih saya ngekos dari kelas 1. Ngekos di belakang sekolah. Oh, sendiri? Ngekos sama teman-teman. Yang mungkin yang rumah tempat tinggalnya agak jauh ya. Karena sekolah saya itu satu dong nih. Jadi itu di tengah kota atau di pedesaan? Jadi di salah satu kabupaten situ SMK cuma ada satu tuh. Oh, satu-satunya di kabupaten. Ya. Gitu. Ya wajar ya kalau muridnya dari daerah mana aja sekolah di situ, ngekos di situ. Nah, saya udah naik kelas 2 karena biaya. Saya udah ngomong sama guru saya nih, yaudah kamu besok kerja di sini. Ya udah otomatis saya dari kos pindah ke gudang kayu di dalam sekolah nih. Maksudnya ada kamarnya atau? Ada kamar 1. Kamar 1. Oh gitu. Jadi kenapa mutusin untuk pindah ke gudang tadi? Iya. Ya akhirnya saya mulai nih, Bang. Nah, berawal dari situ saya ya kalau awalnya
seminggu 2 minggu aman-aman aja sih. Oh jadi ini udah mulai nih. Udah mulai. Jadi selepas pulang sekolah, Lepas sekolah sekitar jam 3-an saya mulai kerja. Nah, lepas baju, ganti baju, taruh tas. Ini maksudnya gini, di gudang ini kan ada yang buat praktek nih. Ini ada yang juga buat produksi, maksudnya produksi apa? Produksi lemari sekolah, meja buat bangku, kursi. Kebutuhan sekolah. Ya. Gitu. Jadi tapi ada tapi ada kebutuhan ini juga perumahan kayak kusen. Gitu. Jadi lemari. Apa namanya buat keperluan kayak mebel gitu bang. Oh gitu ya, rumah tangga gitu ya. Gitu. Oke terus diproduksi sama anak-anak sekolah. Nah, itu dijual gitu. Nah awalnya seminggu 2 minggu aman, lancar, nggak ada apa-apa sih, kerjaan juga lancar. Sekitar hampir sebulan lah saya kerja di situ. Setelah kerja nah di situ tuh mulai tuh ada horor-horornya. Kayak ada kejadian yang Bang Re yang apa saya rasain gitu. Jadi sekitar jam 1-an lewat malam itu baru selesai kerja. Maksudnya kerja sampai tengah malam maksudnya? Iya. Sendiri, berdua, bertiga? Saya berdua. Tapi keseringan tinggal sendiri kalau tidur. Jadi teman yang satu lagi kadang-kadang dia pulang kampung. Oh gitu. Jadi teman yang satu lagi itu dia emang pekerja di situ. Oh jadi bukan pelajar. Bukan pelajar. Oh, cuma Bang Re doang nih yang pelajar di sini. Iya betul. Oh gitu. Nah saya tinggal sendiri. Nah karena ditinggal sendiri nih baru udah tuh mulai. Jadi sekitar jam 1-an malam. Setelah itu 1:30 lah. Saya mau tidur. Udah 15 menitan mau tidur. Ada suara botol jatuh. Ya kayak botol apa namanya tuh, kayak sirup lah, bekas sirup. Ya beling lah ya. Beling ya. Nah sampai 2 kali 3 kali bunyi. Itu bunyinya di kamar apa di luar kamar? Di luar kamar, maksudnya di gudang gitu. Di gudang. Gitu. Tapi suaranya nyaring. Ya, pokoknya real ya gitu ya. Real ya. Seperti umumnya botol pecah lah gitu ya. Sampai 3 kali tuh, keempat kalinya saya keluar. Saya cek. 4 kali bunyi. Baru saya keluar tuh. Celengak, celinguk, nggak ada. Ke arah sumber suara tadi nih. Iya, nggak ada botol. Ternyata nggak ada botol jatuh. Itu. Nah, ya udah. Selang ini paginya saya cek lagi tuh. Benar nggak ada botol jatuh. Ya. Penasaran dicek lagi. Ya. Ternyata nggak ada botol. Nggak ada botol jatuh. Tapi emang ada botolnya. Nah ternyata botolnya itu di luar. Nah kan ada pintu tuh paling ujung. Mau masuk pojok. Ya udah di dalam gudang. Dalam gudang. Nah tapi kan ada pintu belakang. Nah di pintu belakang itu ada botol. Tapi nggak ada yang jatuh. Diri semua. Iya. Dan itu bunyi bukan dari arah tempat botol itu ada. Di tempat botol itu. Oh gitu. Ya, tapi nggak ada yang botol yang jatuh. Dan nggak ada pecahan beling. Nggak ada pecahan beling. Diri semua. Gitu. Itu apa namanya? Sekali atau beberapa kali itu? Beberapa kali bang. Beberapa kali, maksudnya beberapa malam. Iya. Sering ngalamin apa namanya bunyi-bunyian kayak gitu? Sering bang. Saya juga pernah ngalamin. Jadi pas mau tidur. Udah hampir 1 jam, setengah jam lah. Nah tiba-tiba mati lampu kamar sama lampu gudang. Di luar kamar yang di gudang. Yang tempat saya tinggal tuh emang gudangnya gede, panjang, luas lah ya. Namanya gudang kayu, mesin-mesin gede kan wajar lah. Nah lampu mati tiba-tiba. Nah mesin kadang-kadang itu bang tengah malam lepas kerja nih. Iya. Hidup sendiri. Itu Bang Re sendiri berdua sama temen Bang? Itu saat saya lagi sendiri juga. Maksudnya mungkin mesin ini beroperasi sendiri maksudnya? Iya, nyalain sendiri, hidup sendiri. Terus kayak ada yang mencetin tombolnya gitu kan, dia tombolnya 2 tuh, on off sama on. Iya.
Itu Terus Bang Rey? ya mau gimana, Hmm. kadang saya kaget, Tapi didiemin aja bunyi itu. Tapi mati sendiri apa Mas? saya lihat, saya matiin. Oh dimatiin. Iya, kadang. Nah setelah itu lampu hidup lagi nih, tapi kenapa mesin bisa hidup gitu? Nah, itu. Nah, kadang saya juga takut juga ada nih, ya namanya Sendirian sendirian di gudang kayu. gudang kayu gede gitu. Ini sorry maaf. Posisi sekolah Bang Rey ini kan gudang ini masih area sekolah kan ya? Ya, Itu ada di tengah kota atau di pinggir kota? di pedesaan mah, Di pinggir desa. ya udah pedesaan lah. Berarti maksudnya masih banyak rumah penduduk di situ. Ya banyak tapi agak jauh-jauh. Jauh-jauh. Ya, Masih apa maksudnya? ya emang di pinggir jalan, Masih pinggir jalan gitu. pinggir jalan gede. Masih rindang pohon-pohon juga. Masih. Soalnya apa? Sekolahan saya tuh di belakang bukit. Nah, di belakang samping juga bukit di hutan. Itu yang mungkin nama serem. Gitu. Tapi lampu masuk, lampu jalan, lampu apa? Lampu alhamdulillah masuk. Masuk gitu Iya. ya. Nah kalau malam udah kebayang itu. Ya, saya juga pernah ngerasain pas mau masuk nih dari pulang main nih, sekitar jam 9-an lewat dah. Nah, di depan, paling depan nih, kan ada ayunan. Maksudnya maksud depan sekolah? Depan sekolah yang masih area pagar sekolah lah. Iya. Tapi di depan paling pojok. Nah itu kan ada ayunan tuh di situ. Maksudnya Ayunan kayak ban ya, gitu. yang kayu tuh. Oh bikin sendiri, Bikin ya dari sekolahnya bikin mungkin buat anak-anak pada main. Atau main ayunan di situ santai-santai lah. Nah itu jam sekitar jam 9:30 tuh saya lihat tuh. Ayunan goyang sendiri. Maksudnya goyang sendiri maksudnya gini maksudnya? Kayak ada yang naik gitu, lagi main ayunan. Nah sekilas saya lihat bayangan anak perempuan. Oh maksudnya lagi main ayunan nih? Iya, lagi main ayunan, bocah lah. Kita umur 5 tahun 6 tahunan apa? Rambut panjang. Menghadap atau ngebelakang? Ya sekilas sih nyamping bang. Nyamping? Ya, kadang-kadang hilang. Tuh. Ini tuh penampakan itu sering dilihat sama Bang Rey, maksudnya gimana? Nggak sering sih bang, cuman yang saya sering lihat itu ayunan kenapa goyang gitu. Itu. Nah, saya sekali doang tuh ngeliat bayangan kelibat perempuan anak kecil. Nah kemungkinan mungkin lihat nih yang main ayunan di situ. Gitu. Iya. Nah, dari besoknya tuh saya tanya-tanya sama yang teman-teman ngekos di depan sekolah nih. Oh di depan sekolah ada kosan? Nah, di depan sekolah ada kosan nih. Nah, saya tanya begitu, teman-teman sih nggak ada yang tahu. Nah, warga situ saya tanya juga, katanya nggak tahu juga. Mungkin mereka tahu tapi nggak mau ngasih tahu mungkin. Mungkin nggak mau tahu Ya. alasan angkernya. Ya, betul gitu. Setelah di ayunan tuh bang, nah di suatu ketika tuh malam-malam mesin hidup sendiri. Itu malam selepas kerja ya gitu maksudnya? Selepas kerja. Nah pas saya samperin nih, mau ngecek maksudnya nih? Mau ngecek nih, saya mau matiin rencana. Daripada mesin hidup terus, listrik sayang kan, saya mau ngecek sekalian. Nah ada sosok nih. Oh, maksudnya Bang Rey ngelihatnya ada? Iya. Oh jadi tiba-tiba mesin hidup, tiba-tiba tuh sosok muncul. Oh. Nah saya mau matiin nih. Sorry, maksudnya sosoknya perempuan apa? Laki-laki bang. Oh laki-laki. Iya. Iya. Nah saya mau ngecek nih sekali mau matiin. Nah itu siapa gitu. Ada juga nih tengah malam. Cuman sosoknya itu. Maksudnya yang kerja di situ bukan? Saya juga kurang tahu. Nggak kenal. Iya. Nah saya mau samperin, tapi dia ada samping, mukanya agak ya hitam gitu doang. Nah saya mau nyamperin sekalian matiin mesin. Pas saya samperin tuh tiba-tiba sosoknya hilang. Tuh. Nah dari situ saya juga kaget bang. Nah pas banget pada saat dia hilang, mesin tuh mati. Mesin yang tadi saya mau mati. Jadi ini bukan orang maksudnya? Nah itu yang saya nggak tahu juga tuh bang. Saya juga takut, kaget. Buru-buru deh tuh saya masuk.
Balik langsung cabut. balik cabut langsung masuk kamar, ketakutan. Itu posisi Bang Rey ini sendiri di kamar Berdua bang, sama teman abang. ya Teman abang maksudnya? teman saya udah tidur. Oh, tidur duluan. Iya, teman saya udah tidur duluan, tapi saya nggak cerita sama teman saya, takut teman saya takut lah bagaimana kan. Ya udah saya pendam sendiri, tapi besokannya nah udah kerja tuh. Nah masih apa, saya praktek nih ke gudang kayu. Nah emang kebetulan saya juga kerja sambil di situ. Jadi jurusan saya kan beda nih dari teknik batu beton, tapi saya udah paham yang kayu. Urusan kayu. Ya, nah pengenalan atau saya udah paham. Nah guru jurusan saya nih ada di dalam kebetulan. Kebetulan ada di dalam. Ya. Nah di dalam ya udah biasa. Saya kira emang guru lah. Nah, tapi tiba-tiba sekitar habis jam istirahat lah, jam satuan. Nah ini guru saya muncul dari depan, Dari pintu masuk depan. pintu masuk. Kalau emang dia udah keluar duluan, harusnya ngelewatin saya dong. Maksudnya tahu lah dia. Tahu. Ya, ini yang tadi siapa? Gitu. Oh iya, maksudnya gini. Bang Rey ini lagi kerja nih. Iya. Maksudnya lagi PKL ya? Ya belum PKL lah, masih kerja. Masih sekolah biasa lah. Masih sekolah biasa Ya, gitu. belum- Memang ada jurusan. Belum pulang sekolah, Belum. masih ada jurusan ke pengenalan kayu. Oh, kenalan kayu. Bang Rey ngelihat sosok ngelihat guru Bang Rey ada di gudang nih. Dari gudang. Itu. Ya. Ini Bang Rey pikir ini emang guru gitu maksudnya. Guru, ya udah saya biasa. Biasa aja ya gitu Iya. maksudnya. Ternyata Dari dari pintu depan guru saya yang sosok Jadi- guru ya, maksudnya sosok guru yang Bang Rey lihat tadi di dalam ini nongol dari pintu depan. iya gitu. Ini Bang Rey jadi bertanya-tanya nih maksudnya gitu kan gitu ya. Ini saya nanya, nah tadi yang di dalam siapa gitu? Seandainya dia keluar harus melewati Harus. Bang Rey. Iya, terus melewatin saya. Saya nggak ngeliat. Tiba-tiba Ada nongol dari depan. Dari depan. Dari pintu masuk depan. Gitu. Tapi maksud ini Bang Rey tanya gak sama gurunya? Nah, Sama guru Bang Rey maksudnya? saya nanya, Pak, tadi dari mana? Saya gitu kan. Tadi di dalam kelas. Lah, tadi siapa? Emang tadi siapa katanya? Lah, bukannya Bapak tadi di dalam saya gitu. Enggak, saya di luar di dalam kelas lain. Oh, baru masuk maksudnya? Baru masuk ke gudang kayu. Nah, saya heran dong. Yang tadi dilihat siapa? Yang tadi dilihat siapa? Maksudnya persis banget apa gimana? Persis banget, Bang. Nggak ada berubahnya, emang persis. Persis. Iya. Persis. Saya makanya karena dia persis, makanya awalnya saya biasa aja. Itu ini siang nih, padahal siang. Padahal siang, Bang. Siang jam satuan lah. Ya, maksudnya siang itu. Iya. Siang. Jam satuan. Tapi guru Bang Rey maksudnya nanya, emang kenapa maksudnya? Nah, pas dia nanya, ya emang dia nanya begitu Bang. Nah, emang kenapa katanya? Enggak Pak, tadi saya lihat kayak ada Bapak di dalam. Kok Bapak tiba-tiba muncul dari depan? Nah, yang tadi siapa? Nah, baru saya tanya. Nah, saya tanya karena saya penasaran dong. Jadi kalau misalnya masalah botol-botol jatuh ya udah biasalah. Tiap malam memang ya gitu dah. Oh gini maksudnya Bang Rey ini akhirnya bercerita nih. Ya, nanya sama guru nih, Mama Pak. Nah, kejadian kayak gini kan saya ngalamin nih. Sering ngalamin. Saya sering digangguin lah kayak gitu. Tiap malam. Tiap hari. Nah, saya tanya, sebenarnya dulu nih ada apa gitu Di gudang ini di maksudnya? gudang ini. Maksudnya ini Bang Rey ini di sini maksudnya ini kayaknya aneh deh nih. Iya, kayaknya Ini ada. kayaknya nih pas kayak ada apaan gitu. Iya, betul. Penasaran nih Bang. Iya, penasaran saya. Tanya sama guru, ya udah. Saya ngobrol. Senior berarti senior juga nih guru. Iya, senior. Emang Senior. guru udah lama juga. Udah lama juga. Iya. Saya tanya tuh, ngobrol lah empat mata nih guru. Di situ. Nah, guru saya nyampein. Dulu sebelum saya sekolah di sini nih, dulu ada pekerja. Oh pekerja, maksudnya pekerja yang kayu ini maksudnya? Ya, pekerja lah, benerin listrik katanya. Yang di gudang maksudnya? Iya, benerin listrik gudang tuh, yang buat mesin-mesin gede. Nah, dulu tuh dia benerin kayu tuh, benerin listrik, kan ada konslet. Jadi dibenerin listrik naik ke atas. Oh naik ke atas? Iya, soalnya kan baja ringan tuh di atas. Oh iya. Baja-baja gitu. Buat kanopi gitu mas ya?
kan itu aliran listrik ada tuh, jadi sambungin ke bawah. Nah dia benerin ke situ, dia nggak nyadar kalau misalnya di kaos tangannya dia tuh, sarung tangan maksudnya, sarung tangannya dia agak sobek dikit. Adanya sobek ya. Nah karena dia megang kabel voltnya tinggi tuh, karena mesin kan mesin gede tuh yang ditanam di tanah, otomatis voltnya tinggi dong, ya kan. Nah nggak kesengaja dia kesenggol mesin kabel yang udah kebuka yang bermasalah tadi. Iya, padahal mau dibenerin, kesetrum deh tuh. Gitu sampai gosong. Iya. Tegangan tinggi mas. Aku di situ. Nah besok meninggal di situ. Anak yang lain nggak tahu. Itu kan hari Senin bang. Hari Senin pas banget sama praktek anak sekolah nih. Oh jadi ini udah maksudnya hari Senin kan biasanya orang sekolah ya maksudnya, mulai lagi ya mas. Mulai. Jadi pas banget tuh kelas 2 yang jurusan kayu mau praktek. Nah kaget tuh seketika masuk gudang ngelihat mayat si bapak. Itu rame deh tuh sekolah. Nah guru saya ya infoin ke guru-guru, memberitahukan ke pihak sekolah. Alhamdulillahnya nih sekolahan saya nih kan emang luas gede. Alhamdulillahnya nggak kedengeran sampai keluar. Gitu. Jadi mayat si bapak ini udah kaku. Jadi tangannya hangus terbakar. Udah kebakar. Ya. Nah, si bapak juga udah kaku. Si mayatnya tadi. Ya, mayat tadi. Nah, guru saya nih yang udah saya diinfoin kan ke depan. Panggil deh tuh siswa-siswa ini kumpul. Pokoknya masalah ini jangan sampai kedengeran rame keluar. Gitu. Nah untungnya juga alhamdulillahnya nih si bapak yang meninggal kena setrum itu untungnya bukan warga yang sekitar. Oh gitu. Agak jauh lah dari kampung-kampung sebelah. Makanya dari situ guru saya juga cerita. Nah ada seorang guru. Jadi dia emang praktek juga. Jadi ngajarin murid-murid praktek, dicontohin. Oh jadi maksudnya nih setelah berarti diurus nih nih? Dan diurus. Dibawa ada tuh tanpa pengetahuan yang orang luar lah. Ke mobil pribadi. Jadi istilahnya kejadian ini di-keep lah maksudnya gitu ya? Keep. Pokoknya jangan sampai ada tahu. Takutnya nanti orang pada takut daftar di sini. Gitu. Nah tapi setelah kejadian itu selama hampir 1 bulanan sering diteror gitu. Oh maksudnya sering apa namanya? Teror munculin. Iya istilahnya begitu maksudnya. Sering mengganggu lah maksudnya gitu. Mengganggu aktivitas praktek ke anak-anak, kerja di situ, bikin mebel gitu. Tapi diceritain sama guru Bang Rey? Nah nggak ada diceritain. Oh nggak spesifik maksudnya. Intinya emang banyak teror gitu. Banyak teror gitu. Terus? Nah udah ngurus, terus guru saya tuh bikin kayak selamatan tuh biar nggak diganggu. Maksudnya untuk menyempurnakan kali. Menyempurnakan biar nggak diganggu lah. Biar arwahnya tenang gitu. Biar arwahnya tenang. Ya. Karena proses belajar mengajar berjalan normal lagi gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah setelah selamatan itu tuh buat ini arwahnya, alhamdulillah aman. Oh nggak ada kejadian lagi. Nggak ada kejadian lagi. Udah misalnya normal lagi. Ya, gitu. Tapi pernah sih guru saya cerita, katanya ada seorang guru. Jadi saat praktek tuh tangannya putus. Jadi kayak dia udah hati-hati nih. Maksudnya putus kenapa? Kena mesin potong kayu. Jadi dia udah hati-hati. Gergaji kayu maksudnya apa? Gerinda? Gergaji kayu yang gede tuh, yang tangan. Oh gaji. Oh iya. Yang tangan tuh kan begini nih. Gerinda duduk apa itu istilahnya gitu ya? Yang kayak mesin potong lah. Iya. Nah, kan kayu nih, pegang begini. Jadi tiba-tiba kayak ada yang dorong gitu. Tangannya masuk maksudnya? Tangannya masuk, 3 jari hilang. Gitu. Putus kena Gerinda, potong 3 jarinya hilang. Ya. Guru itu ya? Guru. Nah, nggak taunya tuh yang guru
Jadi 3 hilang itu katanya guru saya sendiri. Guru jurusan saya. Yang lagi cerita ini? Iya. Nah, pantas dia tahu, dia juga yang ngalami. Jadi maksudnya dengan sadarnya nih gurunya Bang Rey ya yang lagi bercerita ini memang waktu kejadian itu dia ngerasa ada yang Dorong. Iya. Sebelum selamatan tuh. Makanya Jadi sebelum selamatan itu belum ada syukuran ini. belum ada syukuran itu, ini udah kejadian. Termasuk dalam teror yang tadi itu. Iya, sehari sebelum selamatan. Masya Allah. Nah, baru udah setelah jaringnya putus, baru udah selamatan. Gitu. Memang cerita ini nggak ada yang tahu karena pas pada saat kejadian itu tuh dipanggil tuh siswa. Diumumin. Pokoknya kejadian ini dan sampai tadi keluar lagi. Dan sampai keluar ataupun cerita ke orang luar lah. Apalagi orang tua. Cukup yang tahu ya tahu aja. Gitu ya. Supaya sebisa mungkin skip. Soalnya takut kan. Iya, di skip lah ya. Iya, takut kan anak-anak mau lamar sekolah nggak jadi. Takutnya ya mendaftar ya. Takut daftar. Dengan rumor-rumor gitu ya. Ini sekolah nih angker nih. Gitu. Jadi nggak ada mau daftar gitu. Lebih ke arah situ maksudnya ya. Ke arah situ. Nah, tapi yang kenapa pada saat beberapa tahun kemudian saya sekolah di situ, kenapa saya digangguin gitu? Kenapa? Banyak saya tanya-tanya. Gua nggak tahu tuh. Sampai akhirnya Bang Rey ini penasaran. Bertanya sama guru Bang Rey, ternyata guru Bang Rey saksi hidup nih. Saksi hidup. Pas banget dia juga yang jaringnya putus. Gitu. Tapi maksudnya itu tadi kejadian tahun berapa Bang? Tahun 2012 ya? 2012. Cuman kejadian yang itu ya maksudnya si bapak yang meninggal ini udah lama. Kita ya hampir 5 tahun 10 tahunan lah. Gitu. Sebelum Bang Rey sekolah di situ. Cukup lama. Udah lama. Nah, setelah kejadian itu tuh saya ngalamin itu cerita sama guru. Besok harinya nih teman saya kesurupan. Tuh, karena emang kita ada praktek nih di gudang nih. Nggak di gudang, di pojok lagi, di belakang gudang. Iya. Ada kayak kita, karena saya jurusan teknik sipil batu beton kan, jadi kayak plester lah. Nah, saya praktek kayak macam keramik WC di pojok, paling pojok. Ini kan gudang udah di pojok nih, tapi ada lagi pojok lagi. Ya. Tempat praktek juga. Praktek emang khusus batu beton. Jadi saya praktek tuh masang keramik WC. Nah, teman saya kan perempuan, di situ ada 3 orang. Ya Satu kelas yang sama. Teknik sipil. Nah, ada perempuan teman saya nih bengong. Bengong aja gitu. Bengong. Tiba-tiba kesurupan. Iya. Kesurupan, merembet ke kelas lain. Sehari itu. Maksudnya masal jadinya? Masal jadinya. Padahal awalnya tuh teman saya dari jam 9:30 lah. Pagi. Jadi masal kesurupan. Jadi masal ke kelas-kelas lain. Merembet kemana-mana. Panik dong. Panik semua. Satu sekolahan. Dari situ panik, susah nih. Nah, pas sadar-sadarnya nih siswa yang kesurupan yang perempuan semua. Rata-rata yang kesurupan tuh perempuan semua. Tuh. Rata-rata. Nah, pas dia udah sadar nih, pada saat mau azan zuhur. Azan zuhur. Baru dari jam 10. Iya, dari jam 10. Lumayan lama juga. 2 jaman. Iya. Udah dibacain surat-surat nggak mempan. Nggak sadar. Dari sebelum jam 12 tuh. Jadi sadarnya pas azan zuhur. Baru sadar semua. Ya pada lemes lah. Namanya kesurupan. Ya udah. Dalam bilangnya saya juga di situ setahun doang. Untungnya cuma setahun doang. Iya, untung setahun.
Lulus akhirnya Bang Rey. lulus ya balik lagi ke Jakarta. Cuman ya cerita itu info dari guru saya di skip. Tapi maaf nih Bang Rey, ini kan sekolahnya masih ada nih. masih Tapi berjalan. pernah denger masih ada yang ngalamin kejadian kayak gitu? Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Mungkin belum dengar kali ya. Belum dengar. Belum dengar ya. Iya. Ini saya juga pernah sekolah juga, maksudnya Iya. pernah sekolah, tapi maksudnya emang pernah ya kita denger lah ya berita atau apa gitu, maksudnya kesurupan masal Iya. atau cerita-cerita horor di balik bangunan sekolah itu, misalkan ya mungkin ada murid yang pernah kan sering banyak yang viral juga nih, penampakan di kelas gitu kan. Ya kan, ya ini yang Bang Rey alami ini kan yang di luar jam sekolah ya, maksudnya gitu ya, yang tengah malam segala macem ya, karena tuntutan apa kan cerita deh, biaya ya, ekonomi ya. Ya ekonomi lah gitu ya kan. Memang bokap yang petani juga, jadi kita tinggal di kampung. Ini tapi perasaan Bang Rey waktu nemuin apa namanya, sosok yang tadi tuh, yang bapak-bapak yang mati, apa yang meninggal, sorry, Tadi tewas atau meninggal lah gitu ya, karena kesetrum gitu ya. setrum. Ini sebenarnya Bang Rey belum tahu nih kalau ini Saya nggak tahu. Saya tahunya pas guru saya cerita tuh. Tapi maaf nih Bang Rey penakut apa pemberani? Nah, kalau saya sih sebenarnya takut sih, bilang takut juga ada takut, namanya manusia kan. Berani, saya sebenarnya berani, cuman kalau udah gitu jadi rasa takut jadi muncul. Main tunjukin langsung, nampakin langsung. Posisi sekolah yang masih belakangnya mungkin hutan kali ya? Iya, di samping saya tuh bukit plus hutan, sama belakang itu begitu. Nah kalau misalnya di samping kanan, nah itu ada ya udah rumah warga lah. Tapi warga sekitar tahu? Nggak tahu. Pernah nggak, maksudnya pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah nggak pernah sih. Cuman di area sekolah. Di area sekolah aja. Berarti ini alumni tahu ini. Pasti. Cuman nggak ada yang cerita. Maksudnya angkat, bukan ya, maksudnya dibilang angker juga ya, maksudnya gitu juga. Gitu ya. Banyak kejadian-kejadian horor yang dialami selama masa sekolah di kampung. Itu saya ngalamin itu doang tuh. Saya sih pernah juga sekolah, maksudnya ngalamin hal-hal demikian gitu, tapi nggak se-ekstrim ini, nggak maksudnya. Ya. Ya paling kalau misalkan pergi di toilet nih, kayak perasaan kayak ada, misalkan ada apa namanya, kayak air bunyi di kamar mandi, saya pikir apa siswa yang lain, ternyata nggak ada gitu kan. Ya paling begitu-begitu doang aja, dan itu pun jarang banget terjadi gitu maksudnya. Memang sih kalau saya ngalamin dalam gudang kayu itu, emang kan di situ kan emang ada pintu tuh, pintu belakang. Nah setiap saya ngeliat ke situ pasti merinding. Pintu belakang sekolah? Pintu belakang yang dalam gudang tuh. Oh dalam gudang itu? Ya itu kan ada pintu. Pasti merinding kalau lokasi agak jauh dari tempat bapak tadi jatuh tadi. Dekat botol yang pernah bunyi itu. Ya di dekat situ. Oh jadi ini maksudnya botol ini jatuh? Ya. Yang Bang Rey denger tuh? Itu dekat situ. Dekat tempat jatuhnya si bapak tadi? Ya, jatuh di tempat bapak tadi. Jadi sebenarnya dari awal kan Bang Rey ini udah diganggu sama sosok dia nih. Iya. Mungkin dia nggak senang kali. Ada aktivitas malam mengganggu. Mungkin nggak senang di situ makanya. Karena kan sebelumnya tuh nggak ada siswa yang minta kerja di sekolahan. Saya doang. Baru Bang Rey doang. Baru saya doang. Luar biasa nih Bang Rey. Jadi nih kalau orang kan cerita pengalaman waktu sekolah kan biasanya ya Bang ya, tawuran, ya kan, atau kenakalan pelajar, ya paham lah ya kalau paham lah, itu juga saya udah pernah ngerasain zaman waktu sekolah di Jakarta. Iya. Tapi ini Bang Rey nih ngalamin nih di kampung justru yang horor-horornya nih. Horor, iya kan? Apalagi harus tinggal di sekolah selama setahun. Ya karena tuntutan itu, biaya. Ya alhamdulillahnya selama saya sekolah di situ, untuk biaya PKL saya gratis. Saya udah langsung. Jadi istilahnya kuat-kuatin. Iya.
Demi apa? Ya demi tadi, demi pendidikan tadi. Pendidikan ya. Kalau gue ibarat kata ya, kalau gue cabut dari sini, gue nggak bisa bayar Iya. biaya sekolah, Lagi pula juga kita nanggung sekolah. tanggung sekolah. Ya, makanya saya juga tuh Setahun inisiatif lagi. lah bantu orang tua buat biaya ngeringanin gitu. Luar biasa. Antara takut sama tekad semangat, putih kalah. Iya. Hebat itu. Bisa mengatasi rasa takut ya Bang Ri ya. Iya. Demi satu tujuan ya maksudnya lulus dengan ya nggak tahu nilainya sempurna, ini istilahnya lulus lah gitu ya. Alhamdulillah nilai emang saya dari kelas 1 alhamdulillah masuk 10 besar terus. Luar biasa, berarti termasuk ciamik nih, pinter ya kan, Alhamdulillah lah. termasuk pinter. Luar biasa nih ceritanya Bang Ri. Ya alhamdulillah cuma setahun lah. Mana ya, karena guru bilang begitu, jangan cerita sama siapa-siapa ya udah. Tapi aman nih cerita di sini, Aman. selalu aman ya. Soalnya Ini maaf nih, saya mau nanya juga nih sama Bang Ri. Nah. Ini Bang Ri nih berarti nonton nih Lembah yang Sunyi kemarin-kemarin? alhamdulillah Nonton ya? Iya. Sehingga nih Bang Ri kayaknya tertarik atau bagaimana ingin bercerita nih tentang kisahnya Bang Ri gitu ya. Ya begitu lah. Ini terima kasih banget nih, biar rezekinya lancar. Ya saya juga terima kasih nih Bang udah mau diundang gitu. Kurang lebihnya ya mohon maaf kalau ada kekurangan nih Bang Ri ya. Ini luar biasa nih cerita dari Bang Ri. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman sama nih sama Bang Ri tentang masa-masa sekolah. Tapi dalam tanda kutip ya Bang Ri, ya, bukan kenakalan remaja ini, horornya maksudnya gitu ya. Walaupun bagaimana Bang Ri tetap bisa menyelesaikan pendidikannya sampai lulus ya Bang dengan nilai ya lumayan bagus lah ya, kasarnya 10 besar ya Bang Ri ya. Ya itu kan orang tua ngarepin gitu ya. Iya. Ya kan mandiri ya Bang Ri ya kan, satu tekad semangat juga ada gitu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan nih teman-teman yang masih sekolah nih ambil sisi positif dari kejadiannya Bang Ri nih. Maksudnya jangan patah semangat dalam belajar ya Bang ya. Apapun tetap biar cita-cita mudah digapai juga nih Orang mudah digapai, apalagi kalau misalnya nggak sekolah tuh iya gimana ya, buat nyari kerjaan kadang sulit ya. Kalau misalnya nyari kerjaan harus ada orang dalam dulu. Bener, zaman sekarang Susah. ya. Intinya bagaimana supaya orang tua bangga sama kita ya. Iya. Ya di balik kisah-kisah horor yang tadi juga ya kan. Iya. Intinya ada pesan, ada hikmah juga ya. Oke, seperti biasa semoga kita bisa ambil hikmah dari kisahnya Bang Ri. Gue cuma bisa berpesan tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gua Dayul, Saya Renaldi. assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.